Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama di dalam satu tema yang saya coba untuk kita belajar sama-sama adalah The Year of Faith. Ya, berhubungan dengan bulan September adalah memasuki bulan di mana orang Israel memasuki tahun yang baru dari tanggal 6 kemarin. 6 September, jadi kalau orang Israel rayakan tahun barunya bukan Januari, jadi September ya, 6 September sampai dengan bulan 6 nanti tahun 2022. Dan tahun ini adalah tahun yang disebut dengan tahun Peyper, itu tahun Sabat, itu tahun perhentian. Jadi 7 tahun bagi orang Israel itu tanah itu gak boleh dikelola, jadi dia harus istirahat. Secara ilmu teknologi pertanian memang supaya tanah itu punya kesempatan untuk supaya dia subur kembali. Jadi 1 tahun itu mereka gak boleh menanam tanah itu, artinya mereka tidak akan ada panen dalam 1 tahun. Artinya mereka harus hidup dengan iman kepada Allah. Baru kemudian makna yang berikut yang ada di tahun itu, tahun PI ya, tahun Tebet itu 5782, maka tahun itu adalah tahun Semitah. Jadi tahun Sabat dan tahun Semitah itu Tebet, jadi itu tahun 5782. Nah, kita akan lihat di situ. Jadi tahun Semitah itu artinya adalah pelepasan. Sedangkan tahun Sabat itu adalah arti Sabat itu adalah harus istirahat. Jadi kurang lebih 1 tahun mereka tidak panen. Artinya mereka tidak menanam. Ya. Jadi mereka akan makan dan minum itu selama kurang lebih 6 tahun mereka usahakan pertanian. Itu sama perjanjian lama seperti itu. Nah, orang-orang yang miskin itu mengambil hasil-hasil dari tanaman yang tumbuh yang tidak dipanen. Sisa-sisa panen itu yang diambil oleh orang-orang miskin untuk mereka hidup. Dan itu nggak boleh diganggu, nggak boleh dimarahi oleh Tuhan tanah. Seperti itu. Baru kemudian yang berikut, artinya Sabat itu selama kurang lebih memasuki 7 tahun, maka budak itu bebas. Maka juga tahun Peyber itu disebut dengan tahun pelepasan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita ingin belajar dari The Year of Faith. Jadi selama kurang lebih 1 tahun ini, dari September sampai September tahun 2022, maka kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu berjalan di dalam iman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi kami penutupan. Jadi saya bersama dengan istri itu dari 4 hari itu pagi sampai dengan sore, istirahat siang aja. Tadi penutupan, dan saya mencoba untuk menghitung, karena bulan September itu adalah bulan dimana saya diutus untuk melayani. Ternyata saya kurang lebih 30 tahun sudah melayani. Dan waktu saya mengambil keputusan untuk melayani, saya nggak mikir gaji. Karena memang waktu saya mengambil keputusan di organisasi misi, itu kami tidak digaji. Nggak ada dalam pikiran. Waktu saya pelayanan pertama itu saya dikasih uang transfer 75.000 tiap bulan. Tahun 91. Gitu. Dan saudaraku yang dikasih oleh itu, saya enjoy aja pelayanan aja. Jadi saya harus pergi dari desa ke desa. Kadang-kadang selesai pelayanan itu jam 11 malam, saya masih basah bajunya, jadi kering di badan sambil pelayanan. Gitu. Saya ingat pada waktu saya perjalanan itu, ya, baru kemudian itu masih musim hujan, baru kemudian itu mobilnya itu naik puncak, tapi jurangnya itu begitu dalam. Nah, jalannya becek.
Jadi mobilnya mundur. Saya lihat jurangnya begini, gitu. Jadi mobilnya nggak jatuh. Gitu. Tapi nggak ada rasa khawatir. Ya udah, mobil ini pasti berhenti karena direm. Kan masih lugu-lugu bicara soal mobil. Gitu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi dalam perjalanan saya dalam menyisir pantai itu dari desa ke desa, saya melihat begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan. Di akhir pelayanan film diputar, baru kemudian ditantang mereka untuk terima Tuhan Yesus. Saya mengingat 30 tahun itu, baru kemudian pelatih saya, pemimpin saya, pimpinan saya yang berdoa di penutupan dalam konferensi itu, dia berdoa sambil nangis. Saya juga nangis karena saya ingat siapakah saya sehingga saya mau dipilih Tuhan untuk melayani. Jadi kalau saya mau mengkoreksi hidup saya di hadapan Tuhan, saya tidak layak untuk dipilih Tuhan untuk melayani. Kalau semuanya kita ditanya di tempat ini, dan kalau semuanya kita ada di dalam pengadilan Allah, maka saya dan saudara dan saya secara pribadi rasanya nggak layak di hadapan Tuhan. Nah, saudara, jadi pertanyaan di dalam hati, siapakah saya Tuhan sehingga Tuhan mau memilih saya untuk melayani? Dan itu di penutupan itu saya merefleksikan hidup saya di hadapan Tuhan. Tuhan, tak terasa ternyata sudah 30 tahun saya melayani. Tak terasa. Gitu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama perjalanan 30 tahun itu, ada begitu banyak hal yang dialami, ya, dan masa-masa itu kita bisa lihat sendiri. Saya mengalaminya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, ya, kebalik ya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi itu pernyataan yang pertama. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, ada sesuatu yang tidak kita lihat sebagai satu bukti untuk kita menaruh pengharapan itu pada bukti itu. Nah, setiap kita tahu bahwa iman dari setiap kita punya objek, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari iman timbul rasa cinta kasih dan kegemaran terhadap Allah. Dari cinta kasih, hidup yang bebas tanpa paksaan, timbul kegembiraan dalam melayani sesama manusia. Itu yang disampaikan, ditulis oleh Martin Luther. Jadi dalam bukunya dia tulis by faith alone. Dia kutip, dari imanlah timbul rasa cinta. Ya. Dari imanlah timbul rasa cinta kita kepada Tuhan. Dan kegemaran terhadap Allah. Dan orang yang beriman adalah cirinya seperti itu. Dia cinta akan rumah Tuhan. Dia cinta akan Tuhan. Dia cinta akan Allah Tritunggal yang kita percayai. Nah, kalau orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan tidak memiliki gairah untuk mengasihi Tuhan dan sesama, ada pertanyaan, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Dia gembira untuk melayani, tidak bersungut-sungut. Saudara, satu kali saya ditugaskan untuk mempersiapkan materi pada satu acara. Sudah jam 12 malam saya bawa cover daripada materi yang akan dibuat di dalam kongres itu. Dibawa dan direktur bilang begini, ini salah, harus dirubah. Jadi saya harus kembali lagi ke percetakan jam 12 malam untuk diselesaikan. Di Jakarta saya nggak tahu menau. Tapi
tapi harus dilakukan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami pembenaran atau justification oleh Allah, maka kita mengalami yang nama sanctification, kita mengalami pengudusan, baru kemudian kita akan mengalami yang namanya glorification. Nah, kekristenan mengalami proses perjalanan ini. Itu. Ya. Kalau di dalam terjemahan glorification itu ada 3 hal yang penting di situ. Ya, ada adoration, genuflection, dan veneration. Di situ ada terjemahannya. Ada penyembahan cinta yang mendalam, pujian-pujian kepada Allah. Gitu. Baru kemudian pemujaan lutut di hadapan Tuhan dan seterusnya. Keagungan sifat terhormat kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Charles Spurgeon bilang begini, tata cara hidup yang lebih diberkati daripada kehidupan iman yang didasarkan pada Allah, yang memelihara perjanjiannya, mengetahui bahwa tidak ada yang kita khawatirkan karena Dia peduli kepada kita, bahwa kita tidak perlu takut kecuali takut kepadanya, bahwa kita tidak perlu memiliki masalah karena kita telah menaruhkan semua beban kita kepada Yesus Tuhan, dan menyadari dengan sepenuhnya hati bahwa Dia akan menopang kita. Itulah iman, saudara. Itulah harapan kita yang kita taruh kepada Kristus. Ada masalah, sepertinya kita tidak punya masalah, karena kita sudah taruh beban itu kepada Tuhan. Kita sudah taruh itu kepada Tuhan. Tapi persoalannya adalah, kalau kita sudah berdoa sama Tuhan, taruh itu di kaki Tuhan, di dalam kuasa Allah, dalam kuasa Roh Kudus, kita masih ingat kan? Saya percaya saya dengan saudara masih ingat. Kita sudah bilang, satu saat nanti saya juga begitu. Waktu saya bilang sama istri saya, mau nggak jadi istri saya nggak tanya lagi mau nggak jadi pacar saya, nggak tanya itu sama dia. Saya langsung bilang, mau nggak jadi istri saya? Dia bilang, tunggu 1 minggu. Kalau begitu bukan kamu yang Tuhan kasih. Saya langsung kunci di situ. Kalau begitu bukan kamu, saya cari lain. Gimana? Pertanyaan yang menekan. Gimana? Mau nggak? Tunggu, pikir dulu. Saudara, itu ya, tapi nggak ada uang, saudara. Ini repot kan, mau bilang mau nggak jadi istri saya, tapi nggak ada uang. Nikahnya pakai apa? Padi alami ya, nikahnya pakai uang kan, bukan pakai pasir kan. Nah, saudara pulang dikasih oleh Tuhan, tapi saya sudah tahu sama Tuhan, saya mau supaya saya dapat istri yang mengasihi Tuhan. Unik, saudara. Dia jawab, ya. Baru kemudian saya telepon mamanya. Kami berdua telepon, mamanya bilang, iya, saya berdoa puasa supaya anak saya menikah dengan hamba Tuhan. Cocok kan? Cocok gitu. Gitu. Baru kemudian memang juga mama bilang begini, ya memang saya juga berdoa supaya dengan orang Manado. Nah, cocok kan? Saya orang Manado, jadi cocok lah perjalanan itu. Baru kemudian apa lagi? Semuanya cocok. Akhirnya Desember kami pulang dan akhirnya disuruh tunangan, saudara. Nggak ada uang cincin disuruh tunangan. Jujur memang nggak ada habis. Dulu saya masih punya ATM Bank Lipo. Sekarang sudah nggak ada lagi. Malam itu saya bergumul, Tuhan, saya tahu semuanya itu sama Tuhan. Besok saya bilang sama dia, yuk kita cek ATM. Dia pikir ada uang saya di ATM, padahal nggak ada. Jadi dengan keyakinan saya pergi ke ATM lalu dicek, ada uang masuk. Nggak tahu juga dari siapa yang kirim. Pas untuk beli cincin. Cuman persoalannya untuk makannya pakai apa ya?
Kan ada acara undangan keluarga untuk tukar cincin tunangan. Nah, itu ceritanya. Jadi ini yang disampaikan oleh Charles Spurgeon. Dia bilang bahwa segala sesuatu kita hidup di dalam iman yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Iman dalam kekristenan adalah satu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil atau kabar baik. Kita lihat di dalam Markus 1 ayat yang ke-15. Di dalam Matius 21 ayat 25 dan Lukas 1 ayat 20 di sana menjelaskan, menurut Yesus, iman merupakan satu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi meletakkan pada kuasa dan perkataan dari Dia yang ia percayai. Itu ada di dalam tafsiran The New Jerusalem Bible. Begitu juga dengan di dalam ensiklopedia, ditulis di sana beberapa definisi dalam sejarah teologi mengikuti rumusan biblika dalam Ibrani 1 ayat 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, atau bahasa Inggrisnya adalah faith. Nah, seperti dengan agama Abrahamik, yang lain, iman mencakup satu keyakinan. Ada harapan di sana. Saya tidak akan bahas panjang lebar bicara tentang pengharapan, tapi di situ penjelasan tentang harapan. Apa itu harapan? Merupakan salah satu dari 3 kebajikan. Harapan merupakan kombinasi dari hasrat akan sesuatu dan pengharapan untuk menerimanya. Makanya Yohanes bilang, kalau kamu sudah berdoa, kamu sudah menerimanya. Seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut kamus Alkitab, semua manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya iman itu tiada terganggu. Oke. Nah, kita masuk dalam berjalan dengan iman. Nah, kita sudah baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 di sana. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang kita lihat. Ada 2 hal yang sangat penting di sana. Yang pertama adalah harapan dan melihat yang belum terlihat. Itulah iman. Dan di sana kita dapat membaca banyak kisah dari perjalanan pahlawan iman di dalam Alkitab ini, pasal yang ke-11 ini. Mereka yang dipanggil, dicobai, menaklukkan musuh-musuhnya, mengamalkan kebenaran, dipenjara dan dianiaya, namun tetap setia menjaga iman. Itulah pahlawan-pahlawan iman. Berdoalah supaya saudara juga menjadi pahlawan iman terhadap diri saudara sendiri. Nah, perjalanan yang dilakukan atas dasar iman dan kesetiaan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Saya percaya semua kita mengalami hal itu, bahwa perjalanan iman kita itu tidak mudah untuk kita jalani. Keyakinan kita akan dihantam dari berbagai arah, iya kan? Baru kemudian kekuatan kita akan terkuras habis oleh berbagai keadaan, dan pandangan kita akan dikaburkan oleh berbagai godaan dunia yang semakin materialistis. Namun jika kita tetap teguh, setia dan menjaga iman itu, tetap hidup dan bertumbuh, maka Tuhan akan memberikan balasan yang berlipat ganda, lebih banyak daripada apa yang telah kita perjuangkan. Itu saudara, kita akan mengalami ujian seperti itu. Jadi berjalan dengan iman berarti kita menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan bahwa semua terjadi, punya alasan tersendiri untuk hidup yang lebih baik. Banyak orang yang sedang berjuang untuk hidup lebih baik. Saya dan saudara berjuang untuk hidup lebih baik.
Makanya saya mati-matian untuk sekolah, saudara. Karena papa saya bilang begini, kalau kamu sudah bisa baca dan bisa kali-kalian dan tambah-tambahan, udah gak usah kuliah, gak usah sekolah lagi. Yang penting kamu sudah bisa 3 kali 3 itu 12, cukup. Oh, salah pula ya. 3 kali 3 9. Salah, berarti belum bisa gitu kan. Makanya saya cari uang supaya bisa sekolah. SMP saya tinggal sama orang dan kadang-kadang saya nangis di tengah hutan. Apalagi waktu pikul makanan babi, nggak mampu untuk dipikul, nangis sama Tuhan. Tuhan, kok begini menderitanya. SMA juga begitu, kuliah juga begitu. Saya sendirian di puncak gunung Danau Tondano. Ini Danau Tondano, itu ada gunung, itu kampus saya. Kalau siapa yang pernah pergi ke Danau Tondano, kuliah rame, tapi sudah sore jam 3 itu sudah sunyi sepi karena itu hutan. Saya tidur di bawah tangga di kampus itu, seperti ini. Tangganya di bawah itu saya tidur, dan dingin, dan saya harus tidur kayak udang, seperti itu. Yang penting saya bisa kuliah. Kenapa? Karena saya mau hidup di kita, hidup saya lebih baik. Tidak seperti ayah saya. Dan itulah perjalanan yang saya harus lewati. Kadang-kadang juga nggak ada makanan. Saya pernah ceritakan bahwa sudah nggak ada beras, sudah nggak ada lauk pauk. Turun dari kampus itu ke pertigaan jalan besar. Mudah-mudahan ada teman yang lewat supaya saya bisa pulang. Supaya saya bisa dapat uang untuk beli beras. Saudara, setiap kita ingin untuk jauh lebih baik daripada hidup kita pada masa lalu. Yang ini yang kita mau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan dengan keyakinan pasti dan mampu melihat bukti yang belum terlihat. Berjalan dengan berani dan penuh percaya diri meskipun semua yang dilewati belum memberi arti. Berjalan dengan iman berarti setia mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat menghantarkan kita pada kemenangan dan tujuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di pertengahan kuliah saya hampir gagal karena kecewa sama dosen saya. Tapi Tuhan dengan anugerahnya memilih saya untuk diselamatkan. Dan saya mulai berjalan dan bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Saya belajar Alkitab yang dulunya nggak pernah baca Alkitab. Saya mulai belajar berdoa yang dulunya nggak pernah berdoa. Saya mulai berlutut, berpuasa dan berdoa yang dulunya tidak biasa. Karena memang saya lahir di kota yang mayoritas Kristen. Tapi sekolah minggu saya nggak pernah. Ibadah remaja jarang, bahkan mungkin nggak pernah. Ibadah pemuda juga nggak pernah. Saudara bayangkan di kota seperti itu, saya tidak aktif seperti itu. Saya jauh dari gereja, saya jauh dari persekutuan, dan memang itu yang terjadi, saudara. Tapi saudara yang hadir, ketika menikmati dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Amsal bilang, saudara yakinlah bahwa kita adalah orang-orang yang terus berpegang teguh kepada kebenaran, itu tidak akan terombang-ambing. Kita tiba pada saat saya dan saudara berjalan dalam kegelapan, tapi ketika kita punya iman akan menerangi perjalanan hidup kita. Charles Spurgeon juga bilang begini, tidak ada cara hidup yang lebih diberkati daripada kehidupan iman yang didasarkan pada Allah, yang memelihara perjanjiannya, mengetahui bahwa tidak ada yang kita khawatir karena Dia peduli kepada kita, bahwa kita tidak perlu takut kecuali takut kepadanya. Itu yang kita mungkin tadi, saudara, saya diberkati dengan ilustrasi. Saudara tahu kijang? Tahu ya? Kalau anak-anak sekarang agak jarang lihat kijang.
Nggak tahu, Jo pernah lihat kijang nggak? Ya kecuali kita pergi ke kebun binatang. Kijang itu kalau dia lompat itu bisa lompat 3 meter sejauh 9 meter. Tapi kalau di kebun binatang, pagarnya 1 meter, dia tidak bisa lompat. Padahal potensi dia bisa lompat 3 meter dan jauhnya 9 meter. Tapi pagar di kebun binatang 1 meter dia nggak berani lompat. Kenapa? Karena dia nggak lihat di sebelah itu sama dengan apa yang dia jalan-jalan, sama dengan yang dia tinggal, dengan di sebelahnya. Gitu. Sama dengan kita. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Padahal kita ada di sini itu dengan di sebelah sana, tapi kita tidak mau lompat ke sana. Nah, perjalanan iman kita seperti itu. Kita berbicara kepada Allah sebagai Bapa kita di surga. Kita kemudian berterima kasih kepadanya atas berkat. Kita mengungkapkan harapan dan keinginan kita yang terdalam. Kita memohon kepadanya untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Kita melakukan itu semua dalam putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya sedikit mau menstir ke dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Ketika Musa sudah tua dan tidak lagi memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, maka Allah menunjukkan Yosua. Siapa Yosua? Yosua mengalami kegentaran untuk memimpin bangsa Israel. Yosua menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang kepada dia berulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan kepadamu. Saudara, bukankah ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan menetapkan kita untuk menjadi anak-anak, dan Tuhan berharap supaya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Tapi kita, Tuhan, aku gak bisa berjalan ke sana. Aku gak bisa untuk melakukan ini. Aku gak bisa untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan aku lakukan. Saudara, Alkitab terus menyampaikan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hati. Untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini yang semakin rusak, untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini yang sepertinya tidak punya harapan, Tuhan ingatkan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena dia bilang apa? Dia adalah Immanuel. Dia akan menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami dan diperhadapkan dengan seperti itu. Seorang ibu bilang begini sama saya, Alex, saya agak khawatir untuk melepaskan anak saya untuk kuliah di Jawa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bilang kalau kita sudah yakin dan memberitahukan tentang kebenaran, beritahukan tentang firman Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak perlu khawatir untuk melepaskan dia untuk kuliah di mana saja, untuk bekerja di mana saja. Cuman persoalannya adalah kita tidak melatih imannya untuk berpegang kepada Tuhan, sehingga kita khawatir untuk melepaskan dia. Dunia ini kejam, saudara. Dunia ini penuh dengan situasi dan kondisi yang membuat manusia itu hancur. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bersama-sama dengan kita, berpegang teguh kepada perjanjian yang telah ditetapkannya. Hidup mana yang mudah untuk kita jalani akhir-akhir ini? Sulit kan? Semua kita memikirkan dan menghadapi kesulitan-kesulitan. Tapi yakinlah dan berdoa dan serahkanlah itu sama Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan itu. Masalah yang dihadapi oleh Yosua itu tidak mudah. Yang pertama, secara pribadi ia menanggung berat, ya, menanggung beban berat, menggantikan peran seniornya yaitu Musa, seorang pemimpin yang dihormati oleh orang Israel. Yosua itu siapa? Itulah yang mengganggu pikirannya.
siapa saya Tuhan untuk membawa bangsa Israel? Mereka telah melihat bagaimana Musa sebagai pemimpin besar dalam hidup mereka. Tapi siapa saya? Itu yang mengganggu Yosua. Yang kedua, masalah internal bangsanya. Yosua memimpin suatu bangsa dengan karakter yang sulit. Kita tahu kan di dalam Alkitab, bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras kepala dan seterusnya, yang seringkali maunya sendiri, ngeyel dan gampang mengeluh, bersungut-sungut. Paulus juga menulis bagaimana bangsa Israel puluhan ribu itu dipatuk ular karena bersungut-sungut. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Puluhan ribu orang dipatuk oleh ular di padang gurun karena mereka bersungut-sungut. Artinya sesuatu yang serius bagi Tuhan ketika kita bersungut-sungut. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah eksternal. Yosua akan menghadapi musuh-musuh yang tangguh di depannya. Itulah sebabnya Tuhan bilang 3 kali, mengatakan, Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, 7 dan ke-9. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran Yosua, apa yang dihadapi oleh Yosua, apa yang dikhawatirkan oleh Yosua. Tuhan tahu. Dan Yosua telah melihat bagaimana Tuhan memimpin dan melakukan perkara yang ajaib bagi bangsa Israel. Saya tidak tahu apakah Tuhan sudah melakukan karya yang ajaib dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa disimpulkan, ada saat-saatnya Yosua pun gentar menghadapi apa yang di hadapannya. Tuhan mau Yosua berjalan dengan petunjuk Tuhan, yaitu firman-Nya. Ayat 7b dan 8. Selanjutnya kekuatan Yosua terletak pada penyertaan Allah. Ayat yang ke-9. Penyertaan dengan kekuatan tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Berjalanlah bersama dengan Dia, jangan lepas dari Dia. Akhirnya Yosua berani berdasarkan instruksi Tuhan. Ayat yang ke-10. Satu ayat yang bisa menjadi kekuatan kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, di dalam pasal yang terakhir dalam kitab Yosua, Yosua mengambil keputusan di hadapan bangsa Israel. Pilihlah di antara saudara Allah mana yang saudara akan sembah. Tapi aku dan seisi keluargaku akan menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berdoa supaya keluarga kita juga berjalan bersama dengan Allah yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kita kenal, Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus. Saudara, yang kedua, berharap dalam iman. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17, peringatan kepada orang-orang kaya di dunia ini dan seterusnya. Ya, saya akan menutup dengan satu bagian gambar di sini, dan kita juga bisa banyak membaca. Pemazmur juga sering mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Di dalam Mazmur yang lain juga dikatakan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Dan mari kita baca firman Tuhan lagi di dalam Mazmur 39. Dan sekarang apakah yang aku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamu lah aku berharap. Dan seterusnya. Ada begitu banyak ayat yang bisa kita lihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk ada satu film pendek yang bisa kita lihat. Jadi The Year of Faith, berharap dan berjalan dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah di dalam Tuhan. Saudara, sebagai orang yang percaya jemaat Tuhan, mari kita berjalan di dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan, baru kemudian marilah kita berbuah bersama-sama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita lihat ada satu film pendek di sini. Mudah-mudahan bisa. Cuma tak ada suara pula ya. Coba diputar, Bang. Lost because situasi kondisi.
pendapatan yang besar, tapi tidak mengalami damai. Ada IQ-nya yang tinggi, pengetahuan yang luar biasa, tapi kehilangan hikmat. Baru kemudian costly watch ya, ini ada begitu banyak affair, tapi tidak ada cinta yang sejati. Ya, kehilangan teman di Facebook juga itu menjadi. Jadi engkau melihat mental yang ada hari ini. Ya, lihat ada banyak orang yang seperti ini ya. Ya. Ini kita punya media sosial. Kita punya banyak teman di Facebook, tapi kita realitanya kita tidak punya banyak teman secara real. Nah, terjadi rusak lingkungan, populasi, yang segala sesuatu. Dan ini dia, kita ada di sini. Sampai di air pun mencari internet di dalam air. Ingat Valentine. Jadi cinta kasih sayang itu jangan dia menutup. Ada satu kalimat dia bilang begini, saya kehilangan waktu yang sangat berharga bersama dengan keluarga saya, karena saya harus mengupdate status di Instagram dan Twitter saya. Saya membutuhkan waktu yang banyak untuk update status saya di Instagram dan Twitter. Dan dia memutuskan untuk menutup Instagram dan Twitternya. Saudara, ada begitu banyak hal yang hilang dalam hidup kita. Malam hari ini kita diingatkan, iman bergantung sepenuhnya kepada Allah, memiliki hasrat yang besar untuk mengasihi Allah. Begitu juga kita memiliki hasrat yang besar untuk mengasihi sesama. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kita hadapi saat ini, tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita berdiri, kita mau datang kepada Tuhan.